Oke, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak. Hari ini saya masih akan tetap membahas kelas diagram ya, membahas kelas diagram. Jadi eh, ini akan lebih detail lagi mengenai kelas diagram. Kalau bagaimana cara penulisan kelas diagram gitu. Oke, hari ini ada materi pendahuluan, konsepnya, terus bagaimana cara menggambar, terus ada beberapa contoh studi kasus gitu ya mengenai kelas diagram. Jadi ini pengertiannya kelas diagram ini saya sudah jelasin ya di pertemuan sebelumnya. Kalian bisa nonton lagi videonya, saya jelasin sepintas saja ya. Kelas diagram itu fungsinya menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek. Ya seperti kita tahu kan kelas diagram ini di UML. UML itu untuk pemrograman berbasis objek. Nah, kalau pemrograman berbasis objek itu kan terdiri dari kelas-kelas, makanya perlu kelas diagram untuk menggambarkan strukturnya. Ya, nanti bisa kelihatan containmentnya, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Oke, kelas diagram juga dapat membantu memvisualisasikan struktur kelas ya dari sebuah sistem ya. Kemudian objek. Objek itu adalah eh, PBO kan pemrograman berbasis objek. Jadi objek itu seperti kayak di dunia nyata gitu konsepnya gitu ya, ada batas-batasannya gitu. Kemudian objek juga nanti mengabstrakkan kandidat kelas itu. Karakteristik objek itu pertama ada state ya, yaitu kondisinya. Kemudian ada behavior, sifatnya, bisa ngapain aja objek tersebut ya, bisa melakukan permintaan, bisa merespon, atau bisa melakukan yang lain gitu. Kemudian identitas yaitu objek suatunya itu sistem yang unik gitu. Kemudian bagaimana kita menemukan objek ya pada pemrograman objek itu. Jadi kita bisa melihat pertama dari use case ya, use case. Kemudian berdasarkan daftar kategori objek antara lain seperti ini ya. Misalnya objek fisik. Objek fisik yaitu ada pesawat telepon, pesawat, kemudian spesifikasinya ya, yaitu ada deskripsi pesawat. Misalnya kalau tempat ada gudang, ada transaksi, ya kalau transaksi ada penjualan gitu. Kemudian kalau butiran terlibat pada transaksi itu ada barang jualan ya. Kemudian kalau peran ada pelanggan, ada pembeli misalnya. Kalau wadah ini ada pesawat terbang ya, mobil mungkin gitu. Kemudian apa benda yang diwadahi? Bisa penumpang, bisa supir gitu, pilot dan lain-lain. Nah, itulah objek ya, itu objek. Kemudian organisasi, departemen, jurusan, kelas, kemudian kalau kejadian ada pendaratan dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh objek. Nah, kemudian kita menentukan kecepatan kandidat kelas. Nah, bagaimana cara menentukan kandidat kelas? Tadi balik-balik lihat lagi ke dari skenario use case yang kita buat. Makanya use case diagram itu jangan sampai salah. Kalau salah use case diagramnya itu akan merembet ke yang lain kesalahannya gitu ya. Jadi hati-hati sekali dalam membuat use case diagram. Nah, jadi kandidat kelas itu kita ambil dari kata-kata benda yang muncul pada skenario use case ya. Misal barang, pembayaran, cash register, truk, kasir, penjualan ya. Nah, itulah kandidat kelas. Nanti bisa lihat di use case-nya. Ini pengertian kelas ya, udah tau lah kalian ini pengertian kelas, saya nggak usah bahas lagi nih. Kemudian notasi kelas ya, itu penamaan kelas ya. Ya, pada UML kelas digambarkan segi 4 yang dibagi gambarnya ya, seperti ini ya, seperti ini. Ada segi persegi 4, yaitu dia ada nama kelasnya, kemudian di layer berikutnya ada atribut, kemudian ada operasi atau metode ya gitu ya, kalau saya sebut gitu. Nah, kemudian
ada sifat-sifatnya dari atribut atau metode ya, yaitu ada private, protected atau public. Nah, gitu ya. Jadi kalau private dia tidak bisa dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan ya, entah itu atribut atau metodenya. Kalau protected dia bisa dipanggil sama kelas yang bersangkutan dan juga yang anaknya, inheritance-nya. Kalau public ya bebas, semuanya bisa manggil gitu. Buah, makan buah, Iya, makan sorry ada buah. gangguan. Ya, ini instance ya. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian penamaan kelas. Eh, Penamaan kelas itu harus berbeda setiap nama kelas, nggak boleh sama ya, karena itu membedakannya. Kemudian penamaan kelas menggunakan kata benda tunggal yang merupakan abstraksi terbaik. Ya. Nama kelas bisa ditulis dengan dua cara. Pertama pakai eh, simple name ya. Kemudian bisa juga pakai prefix prefix name ya. Jadi ada nama awalnya gitu ya. Contoh seperti ini nih. Eh, Kalau yang simple name itu contoh customer. Nah, tapi kalau yang pakai pet name itu dia fraud agent gitu ya. Ada awalnya gitu, apa prefix awalannya ada gitu. Enggak, Nah, ini contoh. Iya, ini contoh-contoh penamaan kelas ya, seperti ini. saya, saya, Atribut, saya. atribut itu eh, apa saja yang objek-objek yang terdapat pada kelas tersebut gitu. Nah, contoh nih, ya contoh tembok. Tembok kan berarti ada tinggi, lebar, tebal gitu. Nah, itu atribut atribut dari tembok itu berarti tinggi, lebar, tebal. Contoh misalnya mahasiswa. Kalau mahasiswa atributnya nama, NPM, tanggal lahir, jurusan, kemudian nilai dan seterusnya. Nah, biasanya penulisan atribut itu ya awalnya huruf kecil, kemudian kata yang berikutnya itu pakai huruf besar ya, seperti ini. Birth date ya, tanggal lahir. B-nya itu huruf kecil, D-nya huruf besar, dan ingat tidak ada spasi ya, tidak ada spasi. Jadi kalimat katanya nyambung gitu. Nah, bagaimana cara menemukan atribut? Lihat lagi dari dokumentasi use case ya. Contoh di use case-nya itu ada pemakai memasukkan nama pegawai, alamat, nomor KTP ya. Berarti atributnya ada nama pegawai, alamat, nomor KTP di si pemakai. Kalau misalnya di apotek penjualan. Penjualan memasukkan data obat meliputi kode, nama, jenis. Nah, berarti data obat ini atributnya ada kode, nama, dan jenis ya. Atau bisa juga lihat dari database. Ya, dari database. Database bisa dijadikan atribut. Nah, metode. Kalau metode itu adalah apa yang bisa dilakukan dari kelas tersebut ya. Jadi kelas itu mungkin punya beberapa operasi gitu ya, atau bisa juga tanpa operasi gitu. Eh, Contoh kelas kotak. Kotak kelasnya bisa dipindah, diperbesar, dikecil gitu ya. Atau contoh lagi kelas mahasiswa. Mahasiswa bisa lihat nilai, lihat jadwal, eh, terus download materi dan lain-lain. Nah, itu metodenya ya. Biasanya pemanggilan operasi pada sebuah objek akan mengubah data atau kondisi dari objek tersebut. Ya. Visibility atau sifat kelas. Nah, ya ini yang tadi ya, ada yang private, protected atau public. Ya. Jadi UML itu dia punya 3 tingkatan visibility, itu private, protected, dan public. Ini kalian sudah belajarin harusnya di pemrograman berbasis objek. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini protected, berarti awalnya ada tanda pagar. Nah, ini take item, add tool, remove tool, get tool, ini berarti public, ada tanda plus. Nah, ini private, compact, karena ada minus di awalnya. Ya,
Kemudian sekarang kita mau menggambarkan kelas. Ya, ketika menggambarkan sebuah kelas, kita tidak perlu menampilkan seluruh atribut atau operasi. Ya, karena dalam sebagian besar kasus kita tidak dapat menampilkannya dalam sebuah gambar karena terlalu banyaknya atribut atau operasinya. Bahkan terkadang tidak perlu karena kurang relevannya atribut atau operasi yang akan ditampilkan. Sehingga kita dapat menampilkan atribut dan operasinya hanya sebagian atau tidak sama sekali. Kosongnya tempat pengisian bukan berarti tidak ada, karena itu kita dapat menambahkan tanda elipsis ya pada akhir daftar yang menunjukkan bahwa masih ada atribut atau operasi lain. Kemudian stereotype stereotype itu adalah mekanisme untuk mengkategorikan sebuah kelas. Misal kita ada kelas yang form gitu ya, ada kelas yang data dan sebagainya. Jadi ada 3 stereotype dalam UML, yaitu boundary, entity, dan control. Boundary class adalah kelas yang terdapat di batasan sistem dan dunia nyata. Ya, hal ini mencakup semua form, report, hardware, interface, ya seperti printer atau scanner. Nah, itu masuk di boundary class, ya. Oke, seperti itu. Nah, bisa dicontohnya seperti ini. Anak putih. Nah ini ya boundary ya misalnya form apa gitu, pendaftaran kan form itu, pendaftaran pinjaman buku itu kan form. Nah, itu masuk ke boundary class ya, boundary class. Mone. Ya, kemudian entity class. Nah, kalau entity class ini berarti nanti akan terhubung ke database ya, ke database. Nah, entity class dapat diidentifikasi dengan mencari kata benda yang ada pada flow of event. Tahu, ingat kan flow of event yang basic flow, alternative flow yang di kelas use case diagram gitu. Sebuah entity class mungkin perlu dibuat untuk sebuah tabel. Bila sebuah tabel menyimpan informasi secara permanen, maka entity class akan menyimpan informasi pada memori ketika sistem sedang running. Nah, ini entity ya, entity. Misalnya tadi mahasiswa itu kan entity itu. So, ada nama, NPM itu kan semua disimpan, jadwal dan lain-lain itu entity. Control class itu bertanggung jawab dalam mengatur kelas-kelas yang lain. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, ya, control class bertanggung jawab dalam mendelegasikan responsibility kepada kelas lain. Ya, nih. Ya, dia mengontrol yang lain. Nah, ini biasa yang kalau yang MVC gitu pakai model view control gitu ya. Sekarang kan MVC gitu. Nah, MVC-nya itulah yang jadi control class gitu. Jadi kelas ini yang bertanggung jawab mengetahui, menyampaikan business rule ya, business rule-nya gitu. Nanti ada beberapa studi kasus kita lihat control class. Nah, kemudian kalau relationship hubungannya, nah ini hubungan antara beberapa objek antar kelas gitu ya. Jadi terdapat 3 buah relasi utama. Yang pertama association, kemudian aggregation, kemudian ada generalization. Kalau association itu dia bagian dari 2 kelas ya, 2 kelas. Jadi dia menghubungkan saja 2 kelas ya, tidak ada hubungan yang spesial gitu. Kalau aggregation itu adalah di mana salah satu kelasnya merupakan bagian dari suatu kumpulan. Aggregation memiliki titik pusat yang mencakup seluruh bagian. Contoh order detail. Kalau order detail kan bagian dari order gitu. Kemudian kayak jadwal kan bisa lihat jadwal di misalnya absensi, detail absensi gitu ya. Kalau generalization itu biasanya yang hubungan ke inheritance gitu ya, ada super kelasnya gitu. Contohnya itu kayak, nah ini ada yang payment. Nah, kalau payment kan bisa cek, cash, kredit. Nah, seperti itu generalization ya. Nih, association, ya, asosiasi itu dia terdapat
dua jenis asosiasi. Yang pertama unidirectional association dan kedua adalah bidirectional association. Apa bedanya? Seperti ini. Jadi kalau unidirectional berarti dia satu kelas ini saja yang bisa memanggil kelas yang dituju. Jadi ada tanda panah. Contoh pilot dengan pesawat. Pilot bisa menggerakkan pesawat, gitu kan? Tidak bisa pesawat menggerakkan pilot. Nah, itu bisa menggunakan unidirectional, gitu. Sapi, sapi, sapi. Kalau bidirectional, ya, Main. dia bisa bolak-balik. Sapi, Ya, bidirectional dia bisa bolak-balik seperti itu. Iya, gitu. Ya, misalnya pilot dan pesawat. Jadi objek pesawat dia bisa juga memanggil objek di pilot. Misal mengakses ID pilot, mengakses nama pilot, atributnya seperti itu. Nah, itu bidirectional gitu ya. Dia tidak ada tanda panah, garis lurus aja. Jadi kalian harus bisa membedakan itu kapan harus memakai unidirectional, kapan harus memakai bidirectional gitu. Ya, asosiasi tadi udah jelasin. Kemudian aggregation, ya, aggregation itu ada induk terhubung dengan bagian-bagiannya, ya. Dia biasa ada kelas menuju ke kelas yang lebih kecil, ya, detail-detailnya. Bentuknya itu dia kayak diamond seperti ini, ya. Misalnya nih company, perusahaan, dia ada departemen. Misal universitas dia ada jurusan gitu ya. Nah, PC dia ada speaker, CPU dan lain-lain. Nah, perhatikan multiplicity ya. Multiplicity itu dia pada asosiasi, ya, dia ada one to many, many to many, one to one dan lain-lain. Ini bisa seperti contoh ini. Satu person, banyak orang bisa masuk ke satu company gitu ya, karyawannya. Ini ya penjelasannya. 0 atau satu bagian, ya, menerangkan sampai n bagian. Tak, kalau 0 ke bintang berarti tak hingga. Kalau 1 cuma salah satu. Kalau ini 1 dengan bintang sedikitnya hanya satu bagian. Misalnya ya 0 ke 1 tadi ya, 0 atau satu bagian, 0 atau satu orang, ya, bisa tinggal di satu alamat seperti itu, ya. Tuh. Ingat, multiplicity hanya digunakan di asosiasi, ya, asosiasi. Kemudian dependensi, ya. Dependensi merupakan kalau ada perubahan pada satu kelas. Nah, dia seperti ini. Nah, putus-putus dia dependensi. Misalnya kan film bisa berubah sesuai dengan channelnya, pasti ganti gitu, ya. Kalau inheritance ini bukan pewarisan sifat, ya. Pewarisan sifat ada kelas induk, ya, yaitu superkelasnya bisa mewariskan ke subkelasnya. Nah, dia pakai generalization itu. Contoh seperti ini ya. Nah, kayak generalization kalau yang inheritance, misalnya bentuk shape, ya. Ada rectangle, ada circle, ada polygon gitu. Gitu ya. Ini dia tidak perlu lagi nih move, resize, display, metodenya tidak perlu lagi itu. Ya, ada gangguan dikit. Ada move, resize, display itu tidak perlu lagi ditulis di metode ini, tidak perlu ditulis di anakannya, karena cukup ngambil di induknya saja gitu. Class person, nah contoh seperti itu ya. Person itu ada dokter, ada patient. Kemudian dokter itu ada general, dokter umum, ada dokter spesialis.
Ini turunin aja. Nah, pelanggan ada, corporate ada, personal. Nama ini tidak perlu lagi dituliskan di nama dan alamat, tak perlu lagi ditulis di corporate as customer, cukup ngambil dari induknya saja, ya. Jadi apa yang sudah yang sama di sini, kalau ada di sini nggak usah lagi tulis ya, ambil aja. Ini simbol-simbolnya. Ini pun ya, simbolnya jelasin tadi. Ini ada beberapa contoh kelas. Nah, ini kan kelas perpus. Bentar ya. Ini ada kelas perpustakaan, ya. Kelas perpustakaan. Jadi, nah, dari sini kan ada peminjaman, pengembalian, ya. Nah, ini kan transaksi, peminjaman, pengembalian, ya, penambahan buku baru, penggantian buku, denda. Nah, penggantian, denda, ya, buku, pencarian buku, penambahan buku. Ini kan satu apa ya, metode lebih tepatnya kan, jadi sebuah metode di kelas buku, di kelas buku gitu ya. Itu kalian bisa baca di slide yang detailnya gitu. Nah, ini rantau film, ini use case nya. Nah, kita turunkan semuanya jadi kelas, ya. Dari sini kita jadikan sini. Contoh nih, cari film, ya. Cari film itu, nah, kan kontrol, ya. Cari film itu kontrol karena dia bisnis ya, bisnis gitu. Contoh lagi apa ya, transaksi mana transaksi. Nah, ini kan boundary itu kan berarti lebih ke arah kayak form gitu ya, user interface pelanggan, user interface film. Jadi formnya ini ya kalau boundary. Nah, itu sih mungkin kalian bisa ulang-ulangin, belajar latihan buat kelas diagramnya gitu ya. Nah, jadi itulah sekilas tentang kelas diagram, ya. Oke, selamat pagi, selamat belajar.